Itu apalagi yang dipakai Romo Songko itu ini disematkan di kepala saya pada kesempatan animasi Komisi HAK, Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, Konferensi Wali Gereja bersama dengan Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Makassar. 2 hari animasi di Keuskupan Agung Makassar. Hari pertama saya dihadiahi songkok yang seperti ini. Lalu yang kedua, pada hari kedua, songkok yang seperti ini. Dua-duanya disematkan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Franciscus Nipa. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Agung Makassar, Monsinyur Franciscus Nipa, yang memberikan kenang-kenangan songkok. Yang kemarin songkok Toraja, dan yang ini songkok Bugis. Terima kasih. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorelah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersorak-sorelah bagi Allah, kekuatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin kita bersama-sama Gereja Katolik Roma memperingati dan mengenang iman Santo Ignatius Loyola, para imam, bruder, dan frater Serikat Yesus berpesta atas peringatan wajib ini. Hari ini kita memperingati Santo Alfonsus de Liguori, yang di Indonesia juga di Keuskupan Agung Semarang dikenal dalam karya para imam dan bruder frater CSSR. Selamat dan profisiat. Mohon maaf untuk teman-teman Serikat Yesus
kemarin tidak sempat menyebutnya, sekarang saya ucapkan selamat bersama dengan kawan-kawan CSSR yang sebagian besar berkarya di Indonesia Timur dan juga beberapa di Jakarta. Di Keuskupan Agung Semarang, sahabat-sahabat kita CSSR melayani di Yogyakarta juga dalam rangka komunitas studi. Mari sekarang kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menggambarkan bagaimana Yesus datang ke kota asalnya dan kemudian mengajar di sinagoga. Tetapi respons yang diterima oleh Yesus antara positif dan negatif. Positifnya orang kagum, negatifnya kekaguman itu kemudian disertai penolakan, terutama oleh para pemimpin. Mereka tersinggung atas apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kemudian merendahkan, menghina Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Matius menggambarkan bagaimana Yesus ditolak. Orang-orang Nazaret menolak Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus dan menolak pernyataannya bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah dinyatakan melalui kehadirannya sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia, lahir dari Santa Perawan Maria karena kuasa Roh Kudus. Yesus yang tinggal di Nazaret dari kecil hingga dewasa, kembali ke kampung asalnya, ditolak. Yesus saja ditolak, apalagi kita. Kita mengalami penolakan itu justru karena kita bersatu dengan Yesus. Maka jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan tersinggung, jangan marah kalau menghadapi tantangan bahkan penolakan. Itu pertanda bahwa kita semakin serupa dengan Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca Injil tadi, Yesus Kristus menyatakan segala yang baik. Dalam konteks itu, membuat mujizat-mujizatnya. Tetapi justru orang-orang yang mendengar pengajarannya yang penuh hikmat dan bagaimana Yesus membuat karya-karya mujizat, bukannya membuka mata dan kemudian percaya, melainkan menutup pintu hati dan menolak Yesus. Kalau kita bandingkan dengan apa yang diwartakan oleh Santo Lukas, digambarkan di sana penolakan itu bahkan sampai pada taraf Yesus diseret untuk dilemparkan ke tebing jurang. Itu yang dialami oleh Yesus, dan Tuhan kita Yesus Kristus tetap tenang dengan wibawanya. Dia melampaui kemarahan-kemarahan orang-orang yang menolak Dia. Kita juga dipanggil untuk seperti Tuhan kita Yesus Kristus dalam ketenangan, penuh cinta dan belas kasih menghadapi tantangan dan kesulitan sebagai murid-murid Kristus. Jangan takut, maju terus dengan penuh semangat. Terima kasih Romo Albert yang telah mempersiapkan dan kemudian menyelenggarakan dalam kerjasama dengan OKP, Organisasi Kepemudaan Lintas Agama. Ada pemuda Katolik, ada GP Ansor, ada Muhammadiyah, ada dari Hindu, dari Kristen, dari Buddha, dari Konghucu. Mereka hadir dalam dialog lintas iman, khususnya saat mendalami deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Istiqlal yang sekarang menjadi Menteri Agama-Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita diajak untuk berani membela martabat manusia yang terancam dehumanisasi dan menjaga keutuhan ciptaan serta kelestarian lingkungan yang mengalami degradasi lingkungan karena eksploitasi akibat keserakahan dan kekerasan yang dilakukan terhadap bumi, namun juga berdampak pada kaum lemah, kecil, miskin, tersingkir, kecil, lemah, miskin, dan tersingkir juga difabel. Mari bersama Kristus kita terus menghadirkan rahmat keselamatan dalam kerukunan, dalam persaudaraan, dalam perdamaian. Damai dengan Tuhan Allah kita, damai dengan sesama, damai dengan alam semesta. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.